Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya yang ada di rumah, siapkan buku pelajarannya, relax sambil makan buah-buahan ya, makan makanan sehat ya. Kita akan mulai pembelajaran tematik pada pagi hari ini di tema 3 makanan sehat ya, masih di tema 3. Dan kita sudah masuk ke subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Baik. Nah, kemudian konten materi yang akan kita bahas di pagi hari ini, pertama tentang makanan sehat ya, mencakup definisi dan juga jenis-jenis makanan sehatnya. Yang kedua, iklan elektronik ya, contoh dan ciri-ciri bahasa iklan elektronik yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, gangguan pada organ pencernaan, penyebab dan cara mencegahnya. Lalu yang keempat, tari ya, lebih kepada propertinya yang akan kita bahas. Ya, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama, makanan sehat. Definisinya, makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, kaya akan serat dan zat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh, seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Nah, jadi makanan sehat itu adalah segala jenis makanan yang di dalamnya mengandung karbohidrat, ya, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh, seperti contohnya buah-buahan, ya, kemudian sayur-sayuran, dan juga beberapa makanan 4 sehat 5 sempurna. Itu sudah termasuk makanan sehat ya. Nah, selanjutnya kategori makanan sehat itu diantaranya ada makanan pokok. Kemarin kita sempat bahas makanan pokok Indonesia itu adalah nasi, dan ada juga beberapa di daerah yang makanan pokoknya ada sagu ya, ada singkong, ada jagung gitu ya. Nah, itu termasuk juga makanan sehat. Selanjutnya ada lauk pauk. Lauk pauk itu bisa berbentuk daging ya, kemudian eh, kacang-kacangan atau bisa juga termasuk ya. Terus kemudian ada sayur mayur dan juga buah-buahan. Itu juga termasuk ke dalam kategori makanan sehat. Selanjutnya kita masuk pada iklan elektronik. Nah, iklan elektronik itu adalah iklan ya, iklan penawaran ya, iklan ataupun iklan layanan masyarakat ya, yang dimunculkan atau ditayangkan di dalam bentuk media elektronik. Nah, ini kita akan bagi nih beberapa. Yang pertama ada television advertising, itu iklan yang ditayangkan melalui media televisi ya. Kalian pasti ini sering lihat di televisi ya, iklan yang ditayangkan di televisi ini. Kemudian ada radio advertising, iklan yang disiarkan melalui media radio. Selanjutnya ada online advertising, iklan yang ditampilkan melalui media online ya. Biasanya kalian kalau misalkan membuka Google ataupun kalian memiliki akun Facebook, itu biasanya suka muncul tuh iklan-iklan ya. Atau ketika melihat tayangan YouTube, tiba-tiba ada iklan yang muncul, nah itu sebutnya online advertising. Terus kemudian ada domain name advertising, nama domain produk ataupun perusahaan yang difungsikan sebagai iklan ya. Selanjutnya ciri-ciri kebahasaannya nih. Nah, kalau tadi adalah contoh iklan elektronik ya, terbagi ada 4. Nah, sekarang ciri kebahasaannya itu yang pertama menggunakan pilihan kata yang menonjolkan informasi yang dipentingkan, gitu ya. Jadi ketika ada iklan, ada suatu iklan itu di dalamnya ciri bahasanya yang pertama itu dia memiliki pilihan kata yang lebih menonjolkan informasi ya yang dipentingkan. Biasanya itu kata-katanya lebih besar dibanding eh, hurufnya lebih besar dibanding huruf yang lainnya. Nah, itu sebutnya adalah informasi yang dipentingkannya itu. Terus yang kemudian menggunakan pilihan kata yang menunjukkan sasaran. Nah, sasarannya ini misalkan iklan ini diperuntukkan untuk siapa? Ataukah untuk masyarakat luas ataukah hanya untuk kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang menarik, tepat, logis, santun, dan memiliki sugesti bagi halayak umum. Ya, rata-rata iklan itu memiliki pilihan kata yang menarik, ya, karena iklan ini kan tujuannya untuk menarik konsumen agar membeli produknya. Jadi otomatis harus menggunakan pilihan kata yang menarik, ya. Selain itu harus tepat,
terus logis, masuk akal, santun, dan memiliki sugesti bagi halayak umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gangguan organ pencernaan. Ya, ini ada juga di dalam buku paket kalian ya. Gangguan organ pencernaan ini dibagi dua, ada gangguan pada rongga mulut dan ada gangguan pada rongga perut. Kita akan bahas satu persatu di gangguan pada rongga mulut terlebih dahulu. Yang pertama, ada karies pada gigi. Nah, karies gigi ini disebut juga sebagai gigi berlubang karena terkikis oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, ya. Biasanya ini orang-orang yang memiliki gangguan seperti ini ya karies pada gigi itu selain dia karena dihasilkan oleh bakteri, nah bakteri ini karena mungkin juga jarang atau mungkin bahkan tidak pernah menjaga kebersihan mulut ya, sehingga atau kebersihan gigi, sehingga giginya ini bisa terkikis ya, bisa mengalami berlubang jadi berlubang seperti itu. Kemudian yang kedua ada sariawan. Nah, sariawan ini disebabkan karena kekurangan vitamin C, tergigit, alergi makanan, infeksi saluran pencernaan, kemudian gangguan hormonal atau kurang menjaga kebersihan mulut ya. Nah, jadi rata-rata sariawan ini penyebabnya adalah hal-hal seperti yang tadi disebutkan, gitu ya. Tapi rata-ratanya sih karena kekurangan vitamin C. Sariawan itu biasanya muncul di bagian bibir ya ataupun lidah ya di bagian rongga mulut itu bisa terasa perih saat menelan makanan ataupun mengunyah makanan. Selanjutnya gangguan pada rongga perut. Di sini yang pertama ada tukak lambung. Ini adalah peradangan pada dinding lambung karena asam yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. Yang kedua ada diare. Ini yang sering banget ya terjadi ya. Eh, gangguan pencernaan yang sering banget dirasakan itu diare. Gangguan pencernaan ini disebabkan karena infeksi kolon di mana perut terasa mulas dan feses penderitanya yaitu encer. Ini juga eh, disebabkan karena selain mungkin bakteri ya ataupun kuman-kuman pada makanan, ini juga biasanya dikarenakan sering makan makanan yang tidak sehat seperti itu. Yang ketiga ada sembelit. Ya, ini ada gerak peristaltik usus halus yang terlalu lambat sehingga mengerasnya feses sehingga sulit keluar fesesnya. Ya, ini juga salah satu faktor penyebabnya juga karena salah mengkonsumsi makanan yang kurang baik gitu ya, kurang sehat. Selanjutnya ada radang usus buntu. Di sini tersumbatnya lubang antara usus buntu dan usus besar oleh tinja yang mengeras atau zat-zat asing lainnya seperti contohnya biji, jambu biji gitu ya ataupun hal zat-zat asing lainnya. Selanjutnya ada hepatitis. Nah, selain faktor makanan, hepatitis juga disebabkan karena faktor keturunan. Dan satu lagi ada gastritis yaitu peradangan pada dinding lambung yang disebabkan makanan yang banyak mengandung kuman. Nah, maka dari itu ya, adik-adik semuanya ya, kita pentingnya harus menjaga makanan-makanan sehat, kita harus sering makanan yang bergizi, kemudian jangan membeli makanan-makanan yang sembarangan atau jajanan-jajanan sembarangan yang belum tentu sehat untuk organ pencernaan kita, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana nih cara mencegah agar penyakit-penyakit ataupun gangguan pencernaan tadi tidak terjadi ya? Yang pertama, itu hindari penggunaan pemanis dan pewarna buatan. Ini sering banget ya kalau misalkan kalian nih apalagi di usia-usia masih kanak-kanak ketika melihat makanan yang dengan warna yang cerah ataupun rasanya sangat manis itu akan sangat tertarik untuk mengkonsumsinya. Padahal penggunaan pemanis dan pewarna buatan itu sangat tidak baik untuk organ pencernaan kita. Selanjutnya yang kedua, rajin merawat organ pencernaan dengan baik dan menjaga kesehatan makanan. Ya, ini juga penting untuk menjaga organ pencernaan kita agar selalu tetap sehat. Yang ketiga, hindari pengawet makanan. Ini juga banyak terjadi banyak banyak terdapat pada makanan-makanan yang biasanya makan-makan cepat saji gitu ya, ataupun misalkan makanan-makanan snack. Ini juga eh, banyak mengandung pengawet-pengawet makanan. Jadi makanya harus hati-hati dalam memilih makanan. Yang keempat, mengurangi penggunaan penyedap rasa ya atau penyedap makanan. Ya ini harus juga dikurangi karena tidak baik bagi organ pencernaan kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teori tari ya. Di sini properti tari. Properti seni tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan tari. Properti juga dapat terbuat dari kain, kayu, besi,
plastik, tembaga, atau kulit. Nah, properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, kipas, panah, keris, dan lain sebagainya. Jadi, apabila kalian lihat nih, dalam pertunjukan seni tari, baik itu tari tradisional maupun tari modern, itu biasanya para penari ini menggunakan properti agar lebih menarik ya tariannya atau juga kalau misalkan tarian daerah ada ciri khas khusus dari dari tari daerah tersebut yang menggunakan properti khusus sehingga itu apa menimbulkan makna tersendiri ya terhadap tarian yang diperagakan oleh si penarinya ya ada makna tersendiri misalkan kayak kayak tari jaipong nih di apa asli dari Jawa Barat gitu ya dari Jawa Barat ini dari Jaipong khususnya dari Karawang ini dia menggunakan selendang itu mungkin ada makna tersendirinya kenapa dia menggunakan selendang gitu ya seperti itu jadi properti tari ini selain untuk menambah keindahan pada gerak seni tari juga memiliki makna tertentu ya makna tertentu dari tarian tersebut seperti itu. Nah, sekian itu saja mungkin materi kita kali ini ya untuk tematik di pertemuan subtema kedua ini pembelajaran pertama dan kedua. Semoga nanti tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi ketika kondisinya sudah membaik ya. Kita tutup untuk pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.